Satya Nadella pernah berkata, teknologi menghubungkan kita, tapi inovasi yang membuat kita maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Farikain. Saya adalah salah satu peserta Digistar Class Internship Telkom. Saya adalah lulusan S1 Urban and Regional Planning dari Universitas Diponegoro. Selama perkuliahan, saya sering berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah atau masyarakat guna untuk merencanakan perencanaan kota yang efektif dan inklusif. Salah satu pengalaman yang paling berkesan yaitu di saat saya bekerja di Bappenas. Di sana saya mengerjakan analisis infrastruktur dalam kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB dan mengerjakan proyek pengembangan kereta api Bandara Yogyakarta International Airport. Peran saya tidak hanya sebagai analisis teknis, namun saya juga membantu dalam proses perencanaan proyek nasional ini dengan berkomunikasi secara intensif dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Motivasi utama saya mengikuti program Digistar Class Internship Telkom ini adalah untuk belajar dan mengembangkan diri saya dengan lingkungan yang dinamis seperti Telkom yang pasti menawarkan kesempatan luar biasa dalam mempelajari teknologi dan strategi bisnis bagaimana ini bisa berpadu. Komitmen saya adalah memberikan yang terbaik selama program ini berlangsung. Saya akan dengan siap untuk belajar dengan cepat, beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, serta berkontribusi dengan memberikan ide-ide segar untuk perusahaan, serta menjaga profesionalisme saya sehingga saya bisa diandalkan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Saat ini saya sedang fokus untuk mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai program seleksi, seperti Digistar Class Internship Telkom ini. Selain apply kerja, saya juga menerapkan sistem self-learning dengan mempelajari materi terkini terkait telekomunikasi dan teknologi. Saat ini salah satu tokoh yang saya ikuti yaitu Arsyad Rashid, di mana dia memberikan wawasan yang luas tentang bagaimana transformasi digital dan bagaimana cara berkepemimpinan di era modern saat ini. Salah satu proyek yang paling menarik yang pernah saya kerjakan adalah menganalisis kawasan industri terpadu Batang selama saya bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam proyek ini, saya membantu sebagai analisis infrastruktur dalam kawasannya yang menganalisis seperti akses, transportasi, dan juga fasilitas pendukung. Selain menganalisisnya, saya juga mendukung proses perencanaannya untuk mengembangkan secara bertahap kebutuhan kawasan industri terpadu Batang ini. Tahapan pengerjaan dari proyek ini bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sana saya mengumpulkan data dengan laporan dari pemerintah daerah, kemudian wawancara dengan stakeholder, kemudian pengumpulan data sekunder. Kemudian yang kedua saya menganalisis infrastrukturnya, di mana di sana saya melakukan analisis bagaimana kekuatan dan kelemahan dari infrastrukturnya seperti akses, kemudian jalur kereta api, dan juga fasilitas pelabuhan. Kemudian yang ketiga penyusunan rekomendasi. Dari berdasarkan analisis, saya juga membantu perencanaan yang strategis untuk mengembangkan infrastrukturnya. Salah satu kendala yang saya alami saat menyusun proyek ini yaitu dalam menyusun rantai nilai kawasan industri terpadu Batang, karena hal ini merupakan hal yang baru bagi saya. Untuk mengatasi hal ini, saya menjalin hubungan dengan berbagai senior saya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu dengan menghubungi siapa yang ahli dalam menyusun rantai nilai ini. Kemudian saya juga tidak lupa untuk menggali rapat-rapat yang dilaksanakan dengan Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Investasi. Di sana saya juga menambahkan dengan tambahan data-data sekunder, sehingga menghasilkan saya bisa menyusun rantai nilai tersebut. Hasil proyek yang saya kerjakan ini menghasilkan dokumen kesiapan analisis infrastruktur dalam kawasan industri terpadu Batang sebagai peluang masuknya investor. Hal ini mendapat tanggapan positif dari pihak terkait dan dijadikan sebagai perencanaan selanjutnya dalam pengembangan infrastruktur dalam kawasannya. Kemudian untuk tools-tools yang biasa saya kerjakan dalam proyek, di sini yang pertama ada Microsoft Excel, di mana saya menggunakan sebagai analisis data dan perhitungan, di mana untuk skala kemampuan saya memberikan di angka 9/10. Kemudian untuk Microsoft PowerPoint, di mana saya gunakan untuk presentasi hasil analisis, di mana saya memberikan skala kemampuan saya di angka 9/10. Kemudian saya juga sering menggunakan Canva sebagai desain visual, di mana saya memberikan angka di 9/10. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi JIS yaitu QGIS,
di mana saya menggunakan sebagai analisis spasial, di mana untuk skala kemampuan ini saya memberikan di angka 8/10. Kemudian saya juga sering menggunakan AutoCAD dalam perencanaan tata ruang, di mana saya memberikan skala kemampuan saya di angka 7/10. Belakang pendidikan dan pengalaman saya merasa memiliki bekal untuk siap mengikuti program Digistar Class Internship Telkom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.